Ramainya pemberitaan terkait mafia tanah yang terjadi di Makassar. Inisial AS dan E telah ditahan sesuai laporan YS di Polda Sulsel. Menteri BPN bersama Polda telah melakukan konferensi pers. Kuasa hukum AS dan E dalam hal ini Ketua Tim Andi Aziz Maskur menjawab dalam konferensi persnya terkait pemberitaan yang tersebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Maskur, Direktur Asmara Legal, yang sekaligus Ketua Tim Pengacara dari tersangka Bapak Aim Said dan Ibu Ernawati Yohanes, yang mana kedua klien kami telah dituduh dan dilaporkan oleh Kepala BPN Makassar beberapa bulan yang lalu dengan tuduhan menggunakan atau memalsukan surat-surat, yakni surat atau sertifikat hak milik di atas tanah eks kebun binatang Makassar, Sulawesi Selatan. Laporan tersebut disampaikan pada Polda Sulsel dan pada akhirnya beberapa hari yang lalu Polda Sulsel menahan klien kami, yakni Bapak Aim Said dan Ibu Ernawati Yohanes. Setelah penahanan kedua klien kami, termuat beberapa media yang menerangkan atau menyatakan bahwa klien kami keduanya itu sudah lama bersekongkol menggunakan membuat sertifikat dengan cara ilegal, kemudian mengklaim tanah eks kebun binatang sebagai miliknya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa klien kami sama sekali tidak pernah menggunakan sertifikat yang dimaksud tersebut. Jadi klien kami, saudara Pak Aim Said, itu adalah memiliki sertifikat hak milik seluas kurang lebih 5 hektar yang mana ditunjuk di atas tanah eks kebun binatang Makassar. Kemudian minta tolong kepada Ibu Ernawati Yohanes untuk melakukan pengecekan sertifikat di BPN Makassar. Kemudian selebihnya dia mau minta pembatalan SHGB yang diduga berada di atas tanah eks kebun binatang. Jadi sebagai warga negara tentu tidak ada salahnya, tidak ada pelanggarannya ketika ingin mengecek sertifikat hak milik orang tuanya atau peninggalan orang tuanya ke BPN, itu tidak ada salahnya. Harusnya pihak BPN itu menjawab bahwa sertifikat yang dimaksud tidak terdaftar. Tidak perlu harus melaporkan ke BPN dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan sertifikat. Itu kan tidak ada alasannya. Lagi pula BPN memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengecek, kemudian memproses permintaan warga atau permintaan kelompok terkait dengan permohonan pengecekan. Bukan masyarakat minta pengecekan kemudian dilaporkan sebagai pengguna atau pemalsu sertifikat hak milik. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Karena menurut saya Kepala BPN di sini tidak memiliki kualitas untuk melaporkan kedua klien kami, karena klien kami hanya sebatas minta pengecekan dan pembatalan SHGB yang dimaksud. Jadi perlu saya jelaskan bahwa kedua klien kami ini tidak pernah berteman sebelumnya. Hanya pada saat sebelum pengecekan sertifikat milik almarhum Pak Said, yang mana ahli warisnya adalah Pak Aim Said yang merupakan tersangka dalam kasus tersebut.
Sampai di situ saja pertemuannya di notaris untuk memberikan kuasa pengecekan. Dan sebelum dan selebihnya itu mungkin kalau ada pertemuan hanya pertemuan koordinasi dan klarifikasi perkembangan tentang pengecekan. Kok tiba-tiba ada laporan kepala BPN kemudian diproses oleh Polda Sulsel. Ini kami selaku pengacara kedua tersangka sangat menyayangkan. Tapi saya selaku pengacara yang profesional menghargai, menghormati apa yang menjadi keputusan kewenangan daripada penyidik Polda Sulsel, karena itu adalah hak objektivitas. Tetapi kami juga punya hak mewakili tersangka dan keluarganya untuk selalu mempertanyakan, selalu berjuang mempertahankan hak-hak kedua tersangka sampai dimanapun juga. Dan insya Allah, kalaupun kasus ini sampai bergulir ke meja hijau persidangan, kami akan membela mati-matian klien kami karena kami menganggap klien kami tidak kesandung atau tidak melakukan perbuatan hukum sesuai apa yang dituduhkan. Barangkali itu klarifikasi saya, penegasan saya, penjelasan saya mewakili kedua klien saya, Saudara Bapak Ayum Sasaid dan Saudari Ernawati Johannes. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.